Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sailin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bermunajat kita kepadanya dengan untayan doa, Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Barkah, insyaallah orang-orang yang ada di hadapan saya ini, Bapak Ibu, insyaallah orang-orang yang disayang oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibangga oleh Allah, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dikabul semua hajat dan maksudnya. Insyaallah yang belum berangkat haji cepat berangkat haji. Yang sudah berangkat haji lagi. Yang punya masalah selesai masalahnya. Yang punya utang cepat lunas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali kita mempertajam tauhid kita, keyakinan kita, hubungan hati kita dengan Allah. Sempat kita libur beberapa saat yang lalu. Hari ini kita kembali mengaji syarah hikam yang qadarullah sebenarnya masih hikmah yang dibawa, tapi hari ini kita ambil hikmah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari qala al-kaunu kulluhu zulmah. Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam ini semuanya gelap. Maksud al-kaunu itu selain daripada Allah. Wa innama ana dhuhurul haq. Sedangkan yang meneranginya adanya perkara yang baik pada dirinya. Faman ra'al kaunu, siapa yang melihat alam, siapa yang melihat alam, walam yusyahid bihi, tapi dia tidak merasakan yang dilihat itu adalah ciptaan Allah, aw indahu, ketika melihat, aw qablahu, atau sebelum melihat, aw ba'dahu, ataupun setelah melihat, faqad a'warat wujudul anwar, maka sungguh
telah disilaukan oleh adanya cahaya alam itu sendiri. Wa hujibat anhu syumusul ma'rif, dan terhalang mendapatkan sinar makrifat dengan makhluk bisuhu bil asar, yang diumpamakan seperti awan. Agak ribet dikit. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata Imam, selain daripada Allah berarti langit, bumi, kita ini, burung, binatang, sapi, ntar lagi pada sapi dah, kambing, ya, itu. Makan, tidur, istri, anak, pangkat, jabatan, popularitas, itu alam. Yang kita rasakan ini semuanya zulmah, gelap, atau juga boleh maknanya sesat. Kalau sesat berarti harus ada yang meluruskan. Kalau gelap berarti harus ada yang meneranginya. Ya, itu. Atau juga bermakna tiada. Kita ini nggak ada. Langit ini tidak ada. Bumi ini tidak ada. Anak nggak ada. Makanan juga nggak ada. Bini juga nggak ada kalau nggak nikah. Baru ada kalau memang di situ, ya, Allah yang mengadakannya. Jadi segala sesuatu yang kita rasa, kita lihat, kita tengok, kita dapat, kita makan, kita nikmati, itu pada dasarnya boleh dikatakan tiada, boleh dikatakan sesat, boleh dikatakan gelap, boleh dikatakan hina. Dapat Pak? Bisa pahamin nggak? Bisa nggak? Udah begitu dulu saya sampaikan, bisa pahamin nggak Pak? Berarti semuanya yang ada di dalam jagat raya ini hina, sesat, jelek, pesek, worek. Baru itu baik kalau di situ kita merasakan ada Allah. Ya, apapun itu. Mau kita sholat pun begitu. Haji pun begitu. Baca Quran pun begitu. Apalagi kebaikan, sedekah, semuanya yang ada di dalam alam jagat raya ini pada dasarnya itu tadi boleh hina, boleh tiada, boleh tercela, boleh gelap. Situ dulu dah. Kira-kira dapat enggak? Dapat enggak? Udah. Kita belum menikah. Kan punya bini tuh. Bini ini boleh jadi merusak kita, boleh jadi gelap, boleh jadi hina, boleh jadi tercela. Ada lagi, kita sudah punya bini,
punya anak. Anak ini boleh sesat, boleh juga hina, boleh jadi tercela, boleh juga menyesatkan. Atau kita punya cucu, atau kita punya jabatan, semua itu hina, semua itu gelap, semua itu tiada, semua itu tercela. Tapi semua itu yang tadi tercela, hina, tiada, baru baiknya kalau di situ kita merasakan adanya Allah. Paham ya Pak? Nah, contoh, udah kita saja contoh saja dah. Makan dulu dah. Karena kita makan kan setiap hari makan ya. Pandangan kita, makanan yang kita makan itu, apa pandangan kita selama ini? Biar sehat, biar kuat, biar bisa beribadah kan ya. Itu. Awalnya itu kita makan itu bisa tercela, bisa hina, bisa juga merusak. Kalau ketika kita makan kita tidak menghadirkan Allah. Nah, gitu maksudnya. Meja makan penuh, lontong sayur udah berlipat-lipat di situ. Minumannya sudah banyak. Kambing juga sudah ada 3 kuali di situ. Sayurnya semua ada. Itu boleh jadi makanan yang ada di depan kita ini tercela, hina. Kalau satu, sebelum kita makan tidak menghadirkan Allah. Anggap itu tidak. Contoh dah, mohon maaf nih. Mohon maaf. Kita praktekkan ya. Kita praktek nih. Boleh Pak? Boleh ya. Di depan kita itu ada apa tuh? Itu di depan kita. Karena saya nggak ada, saya nggak dikasih sama snack ya. Nah, kan kita kalau kita makan kan bisa ngisi perut tuh. Nah, itu bisa merusak, bisa hina, bisa tercela kalau kita makan tanpa membaca bismillah. Siapa yang meletakkan tadi di situ itu? Bukan Pak Ustadz Abdul Rajak yang mendatangkan Allah. Nah, qablahu, kalau sebelum kita makan tadi tuh snack itu tidak baca bismillah, itu snack itu menjadi tercela. Makanya ada hadis kullu mri'in dzibalin, semua amal baik itu terputus. Semua amal baik walam yubda biha, dengan menyebut Allah fahuwa aqta, maka itu terputus. Nabi ngajarin lagi, hambaku, kalau sebelum makan lupa baca bismillah, udah habis tinggal 2 suap lagi tuh, baru ingat bismillah kan, baru ingat bismillah. Kata Nabi, baca bismillah. Belum makan bismillahirrahmanirrahim, udah separuh piring baru ingat Allah. Nah, baca lagi, ingat lagi Allah dengan kalimat bismillahi awalihi wa akhirihi, ataupun bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan menyebut namamu wahai Allah, dari awal makan sampai akhir makan ini di situ ada namamu. Kalau sudah separuh piring, enggak ingat juga Allah itu tadi tuh, itu sesambah hina lagi yang kita makan.
Nah, inilah tauhid. Sampai setelah makan, habis makan udah cuci tangan, udah selesai. Nah, tanpa mengucapkan, padahal yang kita makan tadi itu halal. Kita cari sendiri, hasil sendiri, kok bisa hina, kok bisa tercela. Nah, kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah. Ini tauhid lah ya. Nah, itu. Dapat ya? Jangan bingung. Dapat ya? Nah, itu. Padahal makannya itu halal. Apalagi kalau enggak halal. Ya kan? Kalau makan enggak halal itu makanannya enggak halal nih. Contoh dah, enggak usah enggak halal dah. Kalau ulama kan masih dua pendapat. Rokok nih, rokok ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang memakruhkan. Coba ada di sini yang merokok nggak? Ya. Ada. Coba tanya, jawab ya. Pernah nggak sebelum merokok itu bismillah dulu? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa nggak ada di situ Allah? Karena Allah udah kasih tahu merokok itu batil. Betul ya? Rokok dulu sebatang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena zatnya sendiri sudah batil. Di sini ngerokok semua kan? Tapi sekarang nggak ngerokok, alhamdulillah. Saya yakin di sini nggak boleh ngerokok semua. Kalau nanti pulang dari masjid ini ada yang ngerokok, oh, tadi Ustadz saya lihat dia ngerokok. Enggak, bukan ngomongin. Itu mungkin salah lihat kali. Nah, itu baru rokok. Atau kita minum nih, minum aqua gelas atau aqua botol. Minumnya pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Mungkin nggak kita baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada. Nah, itu batil sama hak dicampurin. Atau makan bakwan pakai tangan kiri. Kan kata Nabi, al-aiman fal aiman, dulu kan pakai tangan kanan. Kalau kita makan pakai tangan kanan, itu di situ sudah ada anjuran Nabi, berarti situ ada benarnya. Walaupun tidak ada bismillah, berarti kesalahan lupa pada diri kita. Tapi kalau kita makan bakwan pakai tangan kiri, nggak mungkin ada bismillahnya, karena zatnya juga sudah batil. Jelek kan ya makan bakwan pakai tangan kiri. Tangan kiri. Suka nggak makan pakai bakwan pakai tangan kiri, Pak? Suka nggak? Suka. Suka. Kenapa gitu? Karena kita nggak ngerasain. Nggak mungkin juga nggak mungkin juga di situ dihadirkan Allah makan minum pakai tangan kiri. Itu nggak ya? Coba dah kita renungin dah. Mungkin nggak makan bakwan atau minum aku pakai tangan kiri pakai bismillah? Nggak mungkin. Karena Rasul ngelarang makan minum itu pakai tangan kiri, nggak boleh. Nah itu. Berarti kalau kita makan minum pakai tangan kiri, sudah pakai tangan kiri, nggak nyebut nama Allah. Aqua yang kita minum satu botol tadi itu hina, tercela, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minum nggak puas-puas. Ya, udah air hangat, air es juga habis. Udah air es juga. Coba dah kita ngaji nih. Nah, kita ngaji nih kan ya. Kita ngaji tubuh kita ini, gitu. Itu maknanya. Ya, itu maknanya. Padahal itu berbuat baik. Kalau tidak dilibatkan Allah, jadi hina, jadi tercela. Baru makan itu. Nah, belum lagi kita berbuat
yang lain. Makanya kalau apa namanya itu, dulu Nasidaria itu pernah mengarang lagu, ah, ah, bila berjumpa assalamualaikum, ya, nah, dapat nikmat, dapat anugerah, alhamdulillah. Kita kalau jumpa sama orang, salam enggak? Salam apa memalingkan muka? Senyum alhamdulillah, itu sedekah. Enggak, kita jujur-jujuran aja nih. Ketika ketemu sama teman nih, pakai salam enggak kita nah? Kagak kan ya? Nah, kadang-kadang kalau papasan kita itu, papasan sama teman tadi itu, ini kita ngaji bener nih, kita papasan sama teman, kita nggak salam, papasan itu hina di hadapan Allah. Padahal di situ ada Allah. Assalamualaikum, atau senyum, minimal dah begitu. Apalagi begitu papasan, bisa tuh. Kenapa yang atu matanya ke timur, ke utara, yang atu matanya ke selatan? Gara-gara dia di grup berantem mulu. 7 bulan saya nggak mau ngomong sama dia. Udah dendam aja. Satu hari sholat buru-buru, uduk buru-buru, sholat berjamaah di sini. Allahu Akbar. Hai, ada dia itu. Tiba-tiba ada dia di kanan. Itu. Nah, itulah kita seperti itu. Ya. Kalau heran, masya Allah, kita heran nih. Apa maksud heran itu? Enggak sesuai dengan apa namanya itu, di luar nalar kita. Masuk dalam satu ruangan indah sekali. Kan heran kita tuh, waduh Soiron bagus banget rumahnya, bagus banget dekorasinya. Kita ucapkan masya Allah. Punya anak pintar, aduh cerdas banget anak saya ini. Apa namanya? Pokoknya di luar lah. Yang satu, yang 3, saya punya anak 3 orang, yang satu ini luar biasa. Enggak sesuai apa namanya, enggak dengan pemikiran kita. Ya, apa yang kita ucapkan? Masya Allah, masya Allah. Bini nggak pernah dandan, tiba-tiba dandan, ucapkan masya Allah. Jangan dibilang, nah. Bini nggak pernah dandan, tiba-tiba hari itu dandan karena bini habis pengajian. Kata ustadznya, Bu, kalau berdandan di depan laki pahalanya dapat surga. Diamalilah sama bininya ini. Oh, dandan udah cantik, udah berjilbab, udah kaca, setengah jam aja rapi-rapi di depan kaca. Pulanglah lakinya. Begitu pulang lakinya kerja, disambut, masya Allah. Apa kata lakinya? Tumben lo, nggak seperti biasa katanya. Kan kita gitu ya? Ada nggak begitu? Masya Allah, masya Allah, istri gua cantik banget, nah itu. Biar awet, anak cerdas, pintar, gagah, masya Allah. Kita punya kendaraan, motor, mobil, masya Allah. Pernah nggak motor kita itu kita peluk, kita ules, kita elus-elus, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Motor dengan kau mobil bisa kemana-mana, gua bisa silaturahmi, bisa ngaji. Pernah nggak kita ngomong sama motor begitu? Alhamdulillah. Menyuci, alhamdulillah. Itu mantap itu, Bah. Itu begitu. Nah, berarti di situ ada Allah. Ya. Kalau berjanji, insya Allah.
Bang, nanti kita ke anu ya, insya Allahnya nggak datang. Itu kita begitu. Insya Allah kita itu insya Allah nggak hadir. Wah, itu sesat lagi. Padahal ada waktu, padahal ada kesempatan. Kalau memang tidak yakin bisa hadir, bilangin aja, insya Allah ya, kalau urusan udah beres tuh. Nah, itu. Insya Allah ya, kalau nanti udah kelar, saya datang dah. Nah, tapi nggak janji. Atau kalau bahasa Arab, insya Allah bihaulillah wa quwatih. Kalau ada kekuatan, daya dan upaya Allah. Jangan insya Allah aja. Nah, ada kesempatan, ada waktu nggak datang. Nah itu, nggak boleh itu. Ya. Ada masalah, dapat ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya mau tanya deh Pak, hampir rata-rata dari kita ini, kalau ada orang meninggal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kalau salamnya itu serasi aja itu. Ya benar nggak? Kalau ada meninggal kan pengumumannya gitu ya. Benar nggak Pak Remi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia. Itu kok saya perhatikan Pak dia. Baik ada di Depok, di Jakarta, di Aceh, sama aja salamnya begitu itu kalau ada meninggal. Kalau salamnya begitu, ini pasti orang meninggal nih. Salamnya benar nggak Pak? Ya. Itu. Tapi innalillahi itu bukan ketika orang meninggal juga. Kalau orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ketika hilang, ketika apa? Kayak tadi tuh, kita juga ngomong sama mobil kita, ngomong sama ilmu kita, ngomong sama diri kita, sama anak kita, innalillah. Tapi jangan sampai innalillahi wa ilaihi raji'unnya. Jangan sampai apa? Innalillah, ini mobil punya Allah. Ketika kita ngomong sama mobil, innalillah, engkaulah mobil punya Allah. Makanya kalau kita enggak, insya Allah kalau kita bawa mobil enggak ugal-ugalan. Kita naik motor, innalillah, motor ini punya Allah. Maka insya Allah ketika kita naik motor enggak ugal-ugal. Coba dah kita naik motor sekarang ini Jakarta ini, lampu merah, mau lampu hijau, mau lampu kuning sama aja. Mau mengerobos, mau macet, mau apa? Penyakit yang paling parah kita di sini nih, main tabrak aja, karena kita nggak merasa itu motor itu punya Allah, merasa punya kita sendiri. Coba kalau kita nyadar ini motor, ini mobil punya Allah. Pasti nanti ketika ada Pak Ogah, nggak ada uang receh, nggak ada uang receh, maaf ya Bang, ide ya, Pak mobil nih ada Pak Ogah, nggak main tancap aja kita, karena kita ngerasa di dalam mobil ini mobil Allah, ini bukan mobil saya. Ada Pak Ogah itu nggak banyak mintanya, nggak 5.000, nggak 10.000, nggak 2.000, gopek aja. Kita kasih, apa katanya? Alhamdulillah, senang banget. Sekalipun mobil itu mobil kita itu BMW, apalagi BMW Pajero segala macam itu, yang penting kita buka kaca 500 perak. Alhamdulillah. Tapi coba dah, mobilnya tahun 70, lewat aja depan Pak Ogah, tanpa kita buka kaca, tanpa ngasih gopek, apa katanya? Buset loh katanya. Kita dicaci maki seumur hidup itu, benar ya? Benar Pak dia? Itu. Kenapa bisa begitu? Jangan salahin Pak Ogahnya. Kitanya yang pelit. Kitanya yang nggak mau berbagi, kita nggak mau sedekah. Ada nggak begitu sini? Ada nggak? Kerjaan kita semua itu. Itu. Karena kita ngerasa mobil itu bukan milik Allah. Maka ketika kita naik mobil tadi itu dicela oleh Allah. Ketika kita naik kendaraan tadi dicela oleh Allah.
Karena kita ngerasa punya sendiri. Nah, itu maknanya itu. Al-kaunu kulluhu dhulmah, alam itu apapun bendanya itu sesat kita kalau di situ tidak ada Allah. Dapat ya Pak? Dapat ya? Nah itu. Kalau salah, astagfirullah. Nah, kalau salah tuh astagfirullahaladzim, udah salah, tapi jangan tahu kalau udah salah ya udah dah, jangan nyari pengacara. Ini udah salah nyari pengacara. Saya dulu masih ingat ini waktu apa namanya itu di Lirboyo, musyawirin di Lirboyo itu. Mohon maaf. Itu pekerjaan pengacara itu pekerjaan yang paling jelek. Pernah dulu kita bahsul masail dulu itu masih ingat saya itu. Itu pekerjaan yang paling hina itu pekerjaan yang paling jelek itu pengacara. Kenapa? Bohong mulu katanya. Enggak? Itu kan ya. Astagfirullah. Yang kedua, jangan kita malas istighfar, astagfirullah. Jangan kita malas. Kenapa kita malas istighfar? Merasa kita nggak punya dosa. Padahal istighfar itu bukan karena dosa saja, bukan. Niatkan istighfar itu banyak. Karena perintah Allah. Pengen ampun dosa, pengen punya anak, pengen nambah rezeki, kan begitu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Kalau lagi musim kemarau, baca istighfar biar turun hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ditambah harta. Kenapa istighfar? Pengen punya anak. Kenapa istighfar? Pengen dapat kerjaan. Gitu. Jangan kita berpikir istighfar itu hanya saya nggak mau istighfar karena saya nggak punya dosa. Bukan itu saja. Istighfar itu mendatangkan rezeki, mendatangkan anak. Tanya itu, ada mantu sudah 5 bulan nggak dapat anak, kan begitu? Nah, datang, waduh nggak punya dada, berobat dong ke sana ke Sukabumi, berobat dong ke Aceh, berobat ke sana habis, berobat ke Kedung habis duit berobat. Nggak perlu. Entu mantu, hai mantuku, kau sudah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun nggak dapat anak. Duduk kau 2 jam istighfar 1000 kali. Itu. Dulu ada yang datang kepada Fudail bin Iyad. Ada yang datang santrinya, ya. Wahai guru, aku punya usaha nggak laris-laris. Apa katanya? Kau baca istighfar. Besok datang lagi orang yang nggak punya anak. Aku sudah menikah beberapa tahun, tapi nggak punya anak. Kau baca istighfar. Usaha nggak laris, kan usaha nggak laris beda dengan punya anak kan ya. Seharusnya doanya juga berbeda. Tapi katanya itu enggak, sama-sama istighfar dah. Nah itu. Istighfar diperbanyakin. Nah. Apalagi kalau istighfar itu sebelum adzan subuh itu Pak, sebelum adzan subuh itu kita upayakan istighfar di rumah ataupun di masjid ini sebelum adzan nih, sebelum adzan. Waktu fajar itu atau setelah 1 jam sebelum subuh atau 5 jam atau 15 menit atau setengah jam sebelum subuh itu dicecer istighfar itu. Pasti dibalas oleh Allah. Satu, diberikan sifat sabar, as-sabirin. Yang kedua, diberikan kejujuran. Yang ketiga, tambah taat. Yang keempat, tambah dermawan. Wal munfiqin, tambah dermawan dia. Yang kelima, tambah lembut hatinya, mudah memaafkan. Wal mustaghfirina bil as'ar itu. Coba dah diincar Pak itu. Kemarin saya pernah ngasih ceramah 3 bisnis dengan Allah yang kita nggak boleh lupa dah setiap hari. Nah kemarin kan nggak salah 3 bisnis ini sama Allah sebelum kita pergi ke kantor jam 7
pergi jam 7 pulang jam 4 sore kan begitu ya? Pergi jam 7 pulang jam 4 sore dapat gaji sebulan berapa? Sebulan kan 30 hari. Ya kan? Kita kerjakan sebulan. Udah ada gaji 10 juta. Masih ada gaji 10 juta sekarang? Ada ya. Nah, sementara kita bekerja 3 hari sebulan. Dapatlah gaji 10 juta. Itu pun kalau kita penuh 30 hari. Tapi kalau ada 1 hari nggak masuk dalam perusahaan itu, kita dipotong atau ditegur? Dipotong kan ya? Itu dipotong. Kita bekerja sama manusia begitu. 30 hari dapat duit 10 juta. Tapi kalau bekerja sama Allah, tadi itu istighfar sebelum subuh diberikan rezeki yang luar biasa tadi itu. Yang kedua, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat namanya salat sunat fajar. Habis asar, habis azan tuh. Habis azan salat, upayakan itu salat fajar 2 rakaat. Atau ulama mengatakan juga salat qabliyah subuh. Sebagian ulama mengatakan qabliyah, sebagian ulama mengatakan fajar, sama aja itu. Kalau boleh ini jangan putus itu Pak, jangan putus. Apa kata Nabi? Orang yang melakukan salat fajar 2 rakaat sebelum subuh diberi seisi dunia. Seisi dunia apa itu? Coba kita lakukan dari Aceh sampai ke Irian sana. Dapat mangga, dapat sawit, dapat kebun, dapat gedung. Seisi dunia. Itu baru di kepulauan Indonesia, belum lagi yang lain. Tapi tadi kalau kita kerja sebulan 30 hari dapat 10 juta kan rugi nampaknya itu. Benar enggak? Ya. Tapi cukup kita lakukan sebelum berapa lama itu? Enggak sebulan. Enggak 30 hari, cuma 5 menit. 2 rakaat saja sebelum subuh. Yang kedua, habis salat fajar itu upayakan zikir khusus nih, zikir khusus habis subuh itu, habis fajar itu apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau boleh itu sebelum qomat, itu khusus subuh 100 kali. Ada orang yang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya usaha ini, saya bekerja ini, saya ini nggak ada dunianya, bangkrut, suruh miskin terus. Kata Nabi, kamu amalkan ini 100 kali. Tapi waktunya, ini masalah waktunya ini. Waktunya cuma habis sholat fajar menjelang sholat subuh. Pasti kamu diberikan kekayaan. Pulang dia ini tadi tuh, datang lagi 3 bulan kemudian, datang lagi ke Nabi. Alhamdulillah ya Rasulullah, saya udah jadi orang kaya raya. Tapi khusus di waktu apa? Subuh tadi itu. Saat bagaimana kalau saya baca zuhur? Boleh, tapi bukan untuk rezeki. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Boleh. Sekarang boleh enggak? Boleh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Boleh, tapi bukan untuk rezeki. Buat sehat, buat lapang dada, buat lain sebagainya, buat apa menghalang musibah. Habis asar boleh, tapi khusus di waktu subuh tadi itu, antara azan subuh dengan qamat tadi itu, itu khusus buat rezeki. Itu pun khusus pada azan subuh, enggak azan zuhur. Azan zuhur beda lagi. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Jangan malas kita itu mengadah tangan ke langit habis qabliyah subuh qabliyah zuhur, qabla asar, qabla isya itu imam belum datang, itu jamnya belum berbunyi, udah doa. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Kata Nabi, tidak ditolak doa kita itu sebelum adzan dan iqamah. Ngadah lagi ke langit. Waktunya cuma antara adzan dan iqamah. Jangan ngobrol. Kan begitu ya? Kalau di sono saya itu di sono. Habis adzan ngobrol. Di sini enggak. Enggak salah. Di sini enggak. Ya. Di sini orang habis adzan
main HP, ngobrol. Sebenarnya itu biarin aja lah imam lama datangnya. Itu kesempatan kita berdoa. Taibatu bainal adzan wal iqamah itu. Tapi khusus antara adzan dan subuh tadi itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, udah. Dua tadi itu. Yang ketiga itu tadi istighfar sebelum subuh. Banyakin istighfar itu. Tiga aja ini Pak. Tiga sebenarnya ada 7 itu. 3 aja ini yang kita lakukan itu. Qabliyah subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Istighfar sebelum subuh, sebelum adzan subuh itu istighfar. Coba dah. Sebulan aja dilakukan. Sebulan aja istiqomah. Sebulan aja istiqomah pasti. Kenapa ngomong saya pasti? Karena Allah yang bilang. Pasti diberikan kekayaan oleh Allah. Pasti dimuliakan oleh Allah, pasti dibahagiakan oleh Allah. Kaya itu bukan hanya duit. Kaya itu satu, badan sehat. Coba, badan sehat bisa kerja kan? Iya, itu berarti kaya dong. Badan sakit, duit kabur, kan begitu? Benar nggak? Ada nggak badannya sakit, duit datang? Ada Ustaz. Apa? Cuma jeruk. Orang, Ustaz saya dulu datang atau sakit nih di rumah sakit 2-3 hari. Dia datang si teman, kucu-kucu datang. Ayo kita lihat rumah sakit, yuk. Nah, datanglah teman itu. Paling jeruk 1 kilo. Nah, itu pun ada yang asamnya. Paling dikasih amplop berapa? 100.000. Itu karena sehat. Padahal kita udah ngeluarin bayar rumah sakit berapa? 1 juta 1 hari kan? Nah itu. Berarti kaya itu badan sehat. Yang kedua kaya itu hati lapang. Ini kekayaan yang benar. Hati ini lapang, pandai bersyukur, alhamdulillah, apa aja alhamdulillah, mau bahagia, mau senang, mau kaya, mau apa, alhamdulillah. Hati ini udah lapang aja mau memaafkan kesalahan orang lain. Hati lapang rezeki datang, hati sempit rezeki. Gitu. Ada nggak orang yang hatinya sempit rezekinya banyak? Nggak ada. Orang yang banyak rezeki itu lantaran hatinya lapang. Itu tadi itu. Itu tadi yang 3 tadi itu. Nah, kata Allah, kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, semua yang kita lakukan al-kaunu kullu dhulmah, dari perbuatan kita, yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita makan, yang kita perbuat, kalau di situ kita tidak libatkan Allah, maka semua itu adalah hina dan tercela. Kenapa? Karena hati kita ini mahjub, terhalang dengan apa? Dengan Allah. Nah, itu baru segitu dulu. Mudah-mudahan ada yang kita dapat. Artinya jangan pernah meninggalkan suatu perkara, perbuatan ataupun perkataan, jangan ditinggalkan Allah. Minimal mau berbuat ada bismillah. Kalaupun nanti setelahnya itu lupa alhamdulillah. Kayak tadi itu makan tuh, sebelum makan ayo baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah makan. Habis makan cuci tangan. Ada nggak baca doa setelah makan? Lupa ya. Tapi nggak apa-apa, itu udah dimaafkan sama Allah. Karena di awalnya walaupun tapi alhamdulillah di awalnya masih ingat begitu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna ya Allah bi taqwa wa jamilna
واشغلنا بالعافية وارزقنا فهم النبيين وإلهام ملائكة مقربين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.